Halo, Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut pembelajaran mengenai fluida dinamis, yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita highlight dari pernyataan tadi. Yang pertama ada tekanan fluida dilambangkan dengan P. Kemudian ada kecepatan fluida. Karena kecepatannya mengalir, maka kecepatannya menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Karena di fluida itu adanya kerapatan atau rho, bukannya massa, maka rumus menjadi energi kinetik sama dengan setengah rho v kuadrat. V-nya kecepatan ya. Kemudian ada energi potensial. Rumus dari energi potensial yaitu mgh. Lagi-lagi dia tidak ada m, tapi adanya rho atau kerapatan, maka m-nya dirubah menjadi rho, yaitu energi potensial sama dengan rho gh. Hanya itu ketinggian ya. Oke, kita lanjut baca ya. Pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida paling besar adalah bagian yang kelajuan alirannya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuannya alirannya paling besar. Itu dikemukakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an. Apa sih Daniel Bernoulli? Nah, Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli yang sedang kita bahas, yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran karena tekanan. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hydrodynamica yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan berbagai asumsi. Itulah dia Daniel Bernoulli yang lahir pada tahun 1700 dan meninggal 1782. Yuk kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Tadi kita udah highlight tekanan, energi kinetik, energi potensial. Nah, ternyata dipakai di sini nih. Jadi, dalam Bernoulli itu sendiri, dalam pipa ada tekanan, ada energi kinetik, ada energi potensial yang bernilai konstan. Kenapa konstan? Karena tekanannya sama, kerapatannya sama, kecepatannya juga sama, ketinggiannya juga sama, maka dia bersifatnya konstan. Nah, bagaimana kalau dia punya dua ketinggian yang berbeda atau dengan kecepatan yang berbeda, dia naik turun, itu bagaimana? Nah, maka ada dua ketekanan, ada dua kecepatan, dan ada dua ketinggian dengan kerapatan yang sama. Dengan rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH kedua. Dengan P yaitu tekanan, satuannya Pascal, jangan lupa. Rho massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau kubik. Kemudian ada V dengan kecepatan fluida, satuannya meter per second. Ada gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan ada ketinggian yaitu H dengan satuan meter. Ternyata ada kasus-kasus persamaan Bernoulli. Yang pertama ada fluida tak bergerak atau statis, maka V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Yang kedua ada fluida mengalir dalam pipa datar, maka H1 sama dengan H2. Kita lihat gambarnya. Kita bahas dari atas dulu ya. Yang pertama ada fluida tak bergerak atau statis, maka V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Karena dia tidak bergerak, maka nggak punya kecepatan dong. Nah, kita tulis lagi nih rumusan tadi yang udah kita dapat. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena V-nya nggak ada, maka yang ada V-nya kita buat 0. 0, 0, V1-nya 0, V2-nya 0. Maka P1 ditambah 0 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 0 ditambah rho GH2. P2 kita pindah nih ke P1 biar sama-sama P gitu kan.
P1 dikurang P2, maka rho GH nya pindah ke kanan yang ada barengan sama rho GH2. Karena sama-sama punya rho sama G nya kita keluarin, sisanya kita kurungin ke dalam. Maka jadinya P1 dikurang P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 dikurang H1. Lanjut untuk fluida mengalir dalam pipa datar. Kalau pipanya datar, otomatis ketinggiannya sama dong, maka H1 sama dengan H2. Nah, kita masuk lagi ke rumus yang tadi. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena H1 sama dengan H2, maka ya udah nggak apa-apa, bisa dicoret, bisa dibagi gitu kan, bisa menjadi 0 kiri kanannya. Maka rumusnya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Sama nih kayak tadi, P-nya kita sambungin, kita barengin, maka P1 dikurang P2, P2 nya pindah ruas ya jadi minus. Terus setengah rho V1 kuadrat pindah ke kanan barengan sama setengah rho V2 kuadrat. Karena sama-sama mempunyai setengah rho, maka setengah rho nya kita keluarin. Di dalam kurung ada V2 dikurang V1, maka rumusnya menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 dikurang V1. Seperti itu rumusnya.